Bab 903. Begitu orang ini selesai berbicara, emosi anggota keluarga pasien tiba-tiba menjadi lebih gelisah. Baru kemudian mereka menyadari bahwa yang disebut dokter kecil jenius ini adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok. Jika mereka tahu bahwa dokter jenius kecil ini adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok, mereka pasti tidak akan membiarkan Lin Yu menyentuh keluarga mereka. Karena anggota keluarga mereka dirugikan oleh cairan oral dari pengobatan tradisional Tiongkok, mereka secara alami membencinya bersamaan dengan pengobatan Tiongkok dan pengobatan Tiongkok. Kemarahan di tulang semua orang terpancing lagi, melambai-lambaikan tangan dan meraung keras. Ya, menurutmu apakah anggota keluarga kita berumur panjang? Keluarga kami dirugikan oleh cairan mulut Changsheng dari grup Li. Cairan lisan pengobatan Tiongkok adalah racun. Ya, apa yang Anda maksud dengan membiarkan keluarga kita meminum racun? Ketika Hao Ningyuan dan Su Changming melihat situasi ini, warna kulit mereka berubah drastis. Mereka tidak menyangka sekelompok anggota keluarga pasien akan begitu resisten terhadap pengobatan Tiongkok. Wajah Lin Yu juga pucat, dan dia dengan cepat keluar dari belakang Hao Ningyuan, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan berkata dengan keras kepada semua orang, "Diam saja, semuanya. Dengarkan aku." Ketika dia berbicara, dia diam-diam meningkatkan napas batinnya, dan semua orang di koridor tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar ketika dia mendengar kata-katanya, dan tiba-tiba terdiam. Keadaan keluarga Anda sekarang sangat kritis. Jika Anda menggunakan pengobatan barat untuk mengontrol gejala gagal organ, memang efektif, tetapi masa hidup mereka juga akan terbatas. Lin Yu dengan bersemangat menjelaskan kepada semua orang, tetapi jika saya menggunakan resep pengobatan tradisional China saya berjanji kerabat semua orang akan sembuh total dalam waktu 3 bulan, atau selama setengah tahun, dan tubuh akan kembali ke kondisi sebelum sakit. Ya, tenang, semuanya. Mungkin ada masalah dengan cairan oral Changsheng, tapi cairan lisan Changsheng tidak bisa menggantikan semua cairan oral pengobatan tradisional Tiongkok. Su Changming juga buru-buru berdiri dan menjelaskan dengan sabar kepada semua orang, keputusan yang dibuat oleh rumah sakit secara alami adalah demi pasien. Terlebih lagi, Menteri Hao ada di sini hari ini. Apakah menurut Anda Menteri Hao akan berbohong kepada Anda? Gengsi penanggung jawab kesehatan benar-benar berhasil. Setelah mendengar ini, semua orang segera menjadi stabil secara emosional dan menoleh untuk berdiskusi satu sama lain dengan suara rendah. Senyuman kemenangan muncul di sudut mulut Su Changming. Metodenya memang pintar. Dia menekan semua orang dengan prestise Hao Ningyuan. Pada saat yang sama, itu setara dengan memberitahu semua orang dalam bentuk terselubung. Keputusan ini terutama dibuat oleh Hao Ningyuan, jadi ada masalah. Hao Ningyuan adalah apa yang harus dicari setiap orang. Namun, Hao Ningyuan memiliki wajah yang tenang. Dia tidak peduli dengan kepintaran Su Changming. Dia berdiri dan menepuk dadanya dan berkata dengan keras, "Saya berjanji kepada semua orang dengan kepribadian Hao Ningyuan." Dokter kecil ini berpikir itu sangat dapat diandalkan. Kalau tidak saya tidak akan membawanya untuk menemui semua orang secara langsung. Jika Anda ingin keluarga Anda pulih sepenuhnya, Anda harus mengikuti rencana perawatannya dan secara aktif bekerja sama dengan rumah sakit untuk perawatan. Ketika kerumunan melihat Hao Ningyuan keluar untuk berbicara secara langsung, dan bahkan bersumpah untuk menjamin, mereka mulai berbicara dengan suara rendah lagi. Sejak Menteri Hao berbicara, tampaknya itu kredibel. Ya, apa yang mereka katakan benar. Ada masalah dengan cairan mulut Changsheng. Bukan berarti ada juga masalah dengan cairan oral pengobatan China lainnya. Tapi saya masih merasa sedikit tidak nyaman. Saya tidak terlalu percaya pada pengobatan dan pengobatan Tiongkok, tapi dengan jaminan Menteri Hao, saya akan mendengarkannya sekali. Ya, mari kita percaya Menteri Hao sekali.
Menteri Hao tidak pernah bisa menyakiti kita. Melihat tanda-tanda relaksasi, Lin Yu menghela nafas lega, dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Selama anggota keluarga pasien ini setuju untuk menggunakan obat cair, anggota keluarga pasien di rumah sakit lain perlahan akan menerimanya. Biarkan Hao Ningyuan mempromosikan terapi ini ke seluruh negeri, maka situasinya dapat dikendalikan sementara dan korban dapat dikurangi seminimal mungkin. Ya, apa yang dipikirkan Lin Yu saat ini bukanlah bagaimana mengurangi dampak insiden ini pada Li Group, atau bagaimana mengurangi tanggung jawabnya. Yang dia pikirkan adalah Beijing, China, puluhan atau bahkan ratusan, ribuan nyawa. Bagi seorang dokter, kehidupan manusia lebih dari segalanya. Melihat semua orang setuju, Su Changming tersenyum dan berkata, "Baiklah, karena semua orang setuju, maka saya akan segera membuat pengaturan dan bersiap-siap untuk merebus cairan obat." Tunggu. Pada saat ini, sesosok tubuh hitam kurus tiba-tiba berlari keluar dari arah tangga, dan berteriak ke arah kantor, "Kamu dukun-dukun berkolusi dengan orang yang membunuh anggota keluarga kita, dan ingin meracuni kita dengan jamu Cina lagi. Anggota keluargamu, pembunuhan, hatimu terlalu kejam." Wei Hao. Wajah Hao Ningyuan tenggelam ketika dia mendengar suara itu, menunjuk ke arah sosok hitam dan kurus, dan berkata dengan marah, "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Saya tidak berbicara omong kosong." Sosok hitam kurus melompat ke sisi panggung perawat, mengeluarkan tablet dari tangannya, dan mengeluarkan foto untuk menunjukkan kepada semua orang, "Lihat baik-baik, ini adalah dokter jenius kecil di dalam. Dia adalah kelompok Li pemegang saham dan bos perusahaan itu adalah He Jiarong, Presiden Asosiasi Medis China. Dia menemukan cairan oral Changsheng yang diminum keluarga kami." Semua orang gempar ketika mereka mendengar kata-katanya, wajah mereka terkejut, dan mereka buru-buru melihat komputer tablet di tangan sosok hitam dan kurus. Ketika mereka melihat ada informasi tentang Lin Yu, ekspresi mereka berubah drastis dan mereka berteriak ke arahnya. Lin Yu mengelilinginya. "Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mengeluarkan ponselmu dan memeriksanya kembali ke Sengtang. Lihat apakah dia adalah He Jiarong." Sosok hitam kurus berkata sambil tersenyum, seolah-olah dia tahu identitas Lin Yu dengan sangat baik, dan tahu bahwa selama dia mencari Hui Sengtang di internet, gambar He Jiarong akan muncul. "Sialan, bajingan, ternyata kamu membunuh ibuku. Dasar pembunuh, iblis. Brengsek, tidak cukup hanya membunuh kita sekali, dan aku ingin datang dan membunuh kita. Bunuh dia, bunuh pembunuh ini." Emosi tertekan dari kerumunan tiba-tiba muncul kembali ketika mereka melihat situasi, dan sambil berteriak, mereka mengalir ke kantor seperti air pasang yang mengamuk. "Hei, semuanya tenang, tenang." Wajah Hao Ningyuan segera pucat, dan dia buru-buru melambai kepada semua orang untuk tenang, tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Dia langsung disapu oleh kerumunan. "Jiarong, cepat, lari." Hao Ningyuan buru-buru mengulurkan tangannya dan berteriak pada Lin Yu, tetapi saat ini, ada banyak orang di sekitarnya, dan sosoknya seperti batu yang tenggelam ke laut, tidak di tempat lain. Adapun Su Changming dan Wakil Presiden Ren sebelum mereka dapat berbicara, mereka dilarikan ke samping oleh kerumunan. Mereka menyusut di sudut, menghadapi orang-orang yang marah. Mereka tidak berani berbicara, dan wajah mereka pucat. Mereka hanya meminta semua orang untuk tidak menyebarkan amarah kepada mereka. "Dengarkan aku, dengarkan aku." Wajah Lin Yu tenggelam ketika dia melihat ini, dan dia buru-buru meningkatkan suaranya dan berteriak ke kerumunan. Awalnya, dia ingin menaikkan suku bunga internalnya lagi, tetapi karena beberapa orang di depan terlalu ketat darinya, dia takut dia akan langsung meningkatkan suku bunga internal. "Hancurkan gendang telinga orang-orang ini." Sambil berbicara, dia terus meregangkan lehernya untuk melihat sosok hitam kurus yang baru saja berbicara. Dia tahu bahwa karena sosok hitam kurus memahaminya dengan sangat jelas,
Itu sama sekali bukan anggota keluarga pasien, tetapi jelas pria kulit hitam di belakang operasi. Saya datang, kalau tidak saya akan berdiri untuk mengekspos diri saya sendiri. Benar saja, seperti yang dia duga, sosok hitam dan kurus itu melihat reaksi semua orang, dan senyuman puas tiba-tiba muncul di sudut mulutnya, kemudian dia melompat dari meja perawat dan dengan cepat menghilang ke tangga. Menteri Hao, Dekan Su, minta seseorang menghentikannya. Lin Yu menghindari tinju dan kaki kerumunan, sambil berbalik untuk mencari Hao Ningyuan dan Su Changming, tetapi saat ini masih ada Hao Ningyuan dan Su Changming. Ketika Lin Yu melihat ini, dia mendorong tangannya, mendorong telapak tangannya, dan mendorong orang-orang di depannya dengan paksa, lalu melompat, meraih kusen pintu dan dengan cepat melompat ke bahu kerumunan, menginjak bahu orang-orang dan menuju tangga. Dia bergegas, mencoba menangkap sosok hitam dan kurus itu, tetapi sebelum dia bisa berlari beberapa langkah, dia dicengkeram di kakinya dan ditarik dengan kasar. Karena dia takut lengan pria itu terkilir, Lin Yu tidak berani menggunakan kekuatan apapun. Kekuatan di bawah kakinya langsung dilepaskan, dan tubuhnya jatuh ke kerumunan. Adapun ketidakseimbangan tubuh Lin Yu, semua orang sekali lagi mengepung Lin Yu dan segera mengelilinginya dengan kuat. Pada saat yang sama, banyak orang meraih senjata seperti kursi dan bangku di tangan mereka dan berteriak keras. Datang, dia menebas tubuh Lin Yu dengan parah.